Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Raja Boa Hutan terguncang oleh serangan ganas yang tiba-tiba itu. Di depannya, kulit ular yang membatu tergeletak di tanah, diam-diam tenggelam ke dalam rawa. Bahkan seperti Raja Boa Hutan, hanya mampu menggunakan rencana pelarian putus asa melawan kemampuan membatu dari Medusa. Long Hao Chen diam-diam terkejut, memahami bahwa jika dia melawan Andromalius, target terpentingnya adalah Medusa itu. Peringatan Yue memang benar, Medusa ini bahkan melampaui Andromalius dalam tingkat ancaman. Bukan karena Medusa ini begitu kuat, kemampuan membatu mereka tidak mungkin membatu sepenuhnya dewa pilihan seperti Long Hao Chen, tetapi bahkan jika dilemahkan dan diperlambat oleh petrifikasi itu saja, itu akan menjadi pukulan yang fatal. Mata Medusa harus dihindari, jika tidak, tubuh seseorang akan membatu seluruhnya. Dan lebih jauh lagi, mata Medusa dapat menembakkan semacam sinar laser yang membatu, yang juga membuat target menjadi membatu saat mengenainya. Tentu saja, penggunaan kemampuan ini juga disertai dengan konsumsi energi spiritual yang besar dari Medusa. Setidaknya meluncurkannya secara berturut-turut tidak mungkin dilakukan, dan juga, di saat normal mereka bisa dianggap buta, tidak bisa membuka mata kapanpun mereka mau. Andromalius mengeluarkan raungan pelan, mengarahkan jarinya ke arah Boa Forest King. Kemudian, bawahannya perlahan-lahan berpencar, berjaga-jaga terhadap Boa Hutan di rawa-rawa. Terlihat jelas bahwa dalam pertarungan saudara-saudaranya, ular iblis akhirnya keluar sebagai pemenang. Setelah meluncurkan serangan kekuatan penuh terakhir mereka, Boa Hutan biasa itu sudah bukan ancaman besar. Mereka hanya bisa menunggu di dalam rawa untuk mendapatkan kesempatan. Dan yang ditunggu jelas pertarungan antara kedua raja mereka, antara Raja Ular Iblis Andromalius dan Raja Boa Hutan yang menjadi lawannya. Andromalius tentu saja bisa menggunakan anggota klannya sendiri untuk melemahkan Raja Boa Hutan, namun bawahan yang telah hilang darinya tidak sedikit, dan selain itu, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalas dendam terhadap Raja Boa Hutan. Dengan keberadaan senjata pembunuh pamungkasnya, Pilar Dewa Iblis, dia memiliki keyakinan mutlak. Faktanya, pada setiap penggunaan Pilar Dewa Iblis, energi vitalnya sendiri berfungsi sebagai bahan bakar. Kali ini, targetnya bukan hanya harta karun di sini, tetapi juga pil internal dan tubuh Raja Boa Hutan. Ini semua adalah harta karun yang besar, dan jika dia mengkonsumsinya, Andromalius memiliki setidaknya 70% peluang untuk menembus langkah ke-9. Di tengah suara gemuruh, Raja Boa Hutan menatap Andromalius, kemarahannya terlihat di matanya. Dalam beberapa hal, mereka semua adalah ras ular. Namun saat ini mereka mirip dengan musuh bebuyutan. Sosok Andromalius sudah sangat besar, namun masih kalah jika dibandingkan dengan Raja Boa Hutan. Keempat Medusa ini seperti empat meriam ajaib yang sangat besar. Siapa yang tahu kapan mereka akan menembak lagi? Andromalius mengangkat tinggi tombak ular di kedua tangannya secara bersamaan, dan nyanyiannya yang teredam perlahan-lahan menjadi lebih bergema, dan mulai terdengar tajam di telinga. Di belakangnya ada Pilar Dewa Iblis ke-70 detik, yang mulai mengeluarkan cahaya ungu lembut. Untuk beberapa alasan, ketika merasakan cahaya ungu lembut ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan keakraban. Perasaan familiar ini tidak datang dari iblis. Memikirkan hal ini, Long Hao Chen tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi di matanya, namun, dengan cepat kembali normal. Segera, patung ular besar di atas Pilar Dewa Iblis besar itu tampak hidup. Bayangan gelap muncul entah dari mana, diam-diam menempel di tubuh Dewa Iblis Ular Iblis. Pupil Long Hao Chen tiba-tiba membesar, karena dia terkejut melihat bahwa setelah mengasimilasi bayangan itu, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Aura di tubuhnya juga bertambah besar dan kuat. Aura besar itu sepertinya berasal dari pembuluh darahnya, tapi sepertinya itu adalah energi luar biasa yang bukan milik dunia ini. Kekuatannya tetap berada di puncak langkah ke-8, namun intensitas auranya bahkan melampaui langkah ke-9. Dari jauh, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius sepertinya telah menyatu sepenuhnya dengan Pilar Dewa Iblisnya, dan bahkan tombak ular di tangannya terus membesar.
Raja Boa Hutan terus berteriak terus-menerus dan 3 cahaya keemasan di punggungnya semakin bersinar, lingkaran cahaya berwarna giok menyebar dari tubuhnya, menyebarkan esensi kegelapan di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, yang menggantikannya adalah 2 jenis fluktuasi unsur tertentu yang berbau kehidupan dan kematian. Racun di rawa-rawa menjadi lebih padat di udara, serangan asam racun mulai turun. Saat hujan racun turun ke Andromalius, terdengar jelas suara kesemutan, disertai asap samar. Dari sini kita dapat membayangkan bahaya besar yang terkait dengan serangan tersebut. Itu memang jauh dari sesuatu yang mudah untuk ditangani. Dengan kekuatannya yang mencapai langkah ke-9, Raja Boa Hutan sudah mampu mengubah dan mengendalikan lingkungan sekitarnya. Ini adalah semacam kemampuan mirip domain. Namun yang terlihat, Raja Boa Hutan belum bisa meluncurkan domain sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk kelompok Sausket King Long Hao Chen yang ditemui sebelumnya. Dari apa yang diketahui, untuk benar-benar mengendalikan suatu domain, syaratnya adalah setidaknya berada di peringkat ketiga dari langkah ke-9, dengan kata lain, melampaui 300.000 unit energi spiritual. Dan manapun yang mampu mengendalikan suatu domain, apakah dia dari aliansi kuil atau iblis, adalah eksistensi yang luar biasa. Dewa ular iblis ternyata menderita kesakitan yang luar biasa, yang terdengar dari aumannya yang memekakkan telinga. Sosok bengkaknya yang tingginya sudah lebih dari beberapa meter langsung menuju ke arah Raja Boa Hutan. Pilar Dewa Iblis yang memberinya dorongan, adalah sesuatu yang dimiliki semua Dewa Iblis, serta kemampuan eksklusif untuk 72 Dewa Iblis, yang disebut transformasi Dewa Iblis. Dewa Iblis dalam kondisi transformasi Dewa Iblis akan memperoleh peningkatan besar dalam aura dan kekuatan, energi spiritual eksternalnya akan meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Misalnya, Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius saat ini masih berada di puncak langkah ke-8 dalam energi spiritual internal, namun energi spiritual eksternalnya sudah berada di langkah ke-9. Dengan setiap pilar Dewa Iblis yang berbeda, terdapat bidang dan tingkat amplifikasi yang berbeda. Dari sini, dapat dibayangkan tingkat teror jika Kaisar Dewa Iblis menyelesaikan transformasi Dewa Iblis dari pilar naga iblis miliknya. Saat 2 tombak ular besar mengarah langsung ke Raja Boa Hutan, ledakan elemen hebat terjadi di udara. Faktanya, di bawah kendali Raja Boa Hutan dari langkah ke-9, fluktuasi unsur di sekitarnya tersebar, tetapi dia tidak mampu membubarkan esensi unsur yang keluar dari pilar Dewa Iblis. Andromalius menyelaraskan dirinya dengan pilar Dewa Iblisnya, jadi apakah dia akan membiarkan dirinya terpengaruh? Giok dan hitam berbenturan di udara, menghasilkan ledakan dengan intensitas tak tertandingi, memukul mundur semua rawa di sekitarnya. Gelombang kejut yang sangat besar menyebar, meniupkan hujan asam. Beberapa ular iblis yang energi spiritualnya tidak mencukupi atau tidak menghindar tepat waktu juga terperangkap di dalamnya, dan teriakan terdengar sesaat. Hal ini tampaknya dilakukan dengan sengaja oleh Raja Boa Hutan. Sebagai penguasa rawa kesuraman, dia memiliki banyak cara untuk melindungi diri. Saat makhluk perkasa ini melepaskan kekuatannya, dia tidak akan menunjukkan kelemahan bahkan melawan Dewa Iblis. Pertarungan antara Andromalius dan Raja Boa Hutan terlihat sangat sederhana dan langsung, dan tubuh besar Raja Boa Hutan dengan berani terlihat di depan semua ular iblis. Bentuk tubuhnya mencapai panjang yang mengerikan lebih dari 60 meter, dan bagian paling tebal dari tubuhnya mencapai diameter 5 meter. Ini adalah monster yang sangat besar. Bahkan setelah mendapat dorongan dari pilar Dewa Iblis, Andromalius masih pucat dibandingkan dia. Kedua itu sama-sama memiliki tubuh yang sangat besar, dan keduanya juga unggul dalam menggunakan energi spiritual eksternal. Energi spiritual berwarna merah dan giok saling melahap satu sama lain dengan panik. Di setiap bentrokan, kedua itu mengeluarkan suara yang hampir seperti erangan. Long Hao Chen diam-diam mengamati dari jauh, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah yakin bahwa meskipun rekan-rekannya dan dirinya sendiri bekerja sama dan fokus pada salah satu dari keduanya saja, peluang kemenangan mereka tidak akan melebihi 33%. Ini adalah kekuatan dari langkah ke-9, bahkan cukup menyebabkan perubahan pada medan di sekitarnya. Jika bukan karena upaya sukarela Andromalius untuk mengalihkan sebagian besar gelombang kejut di udara, kemungkinan besar tidak ada satupun ular iblis yang tersisa di sini yang akan selamat. Jadi dia harus terlibat untuk mencegah hal itu. Cahaya luar biasa terus membubung ke langit, dan kabut beracun yang sangat tebal secara tak terduga tersingkir oleh pertempuran. Samar-samar, jejak sinar matahari bisa terlihat. Long Hao Chen diam-diam berseru kagum, tentu saja mengarahkan pujian ini pada Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Boa Hutan adalah binatang ajaib, dia tidak boleh diremehkan. Jelas sekali,
sejak awal pertarungan, dialah yang menghasut Andromalius untuk mengarahkan gema energi spiritual di udara, dan Andromalius tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mencegah anggota klannya menerima kerusakan akibat serangan mereka. Namun, racun di udara telah tersebar, dan akibat munculnya sinar matahari, elemen kegelapan Dewa Iblis Ular merupakan sumber kelemahan yang sangat besar. Pada saat sinar matahari menyinari mereka, Raja Boa Hutan tidak terpengaruh, namun Dewa Iblis Ular Iblis terbakar, yang memiliki efek melemahkan fusinya dengan pilar Dewa Iblisnya. Faktanya, jika ini terjadi di dunia luar, pada saat Dewa Iblis meledak dengan kekuatannya, pilar Dewa Iblis mereka secara alami akan menghasilkan awan gelap yang menghalangi sinar matahari. Namun pada saat ini, Raja Boa Hutan jelas tidak akan memberikan kesempatan ini kepada lawannya. Kalian semua meninggalkan medan perang ini. Dewa Ular Iblis masih bertarung melawan Raja Boa Hutan dan mengganggunya, ketika di tangannya, tombak ular meninggalkan 2 bekas luka yang dalam pada lawannya. Saat ini, dia meneriakkan kata-kata ini dengan marah kepada bawahannya. Ular Iblis mundur dengan tergesa-gesa, melangkah dalam kabut beracun sambil meninggalkan pertempuran. Hanya 4 Medusa yang tersisa, tersembunyi di balik pilar Dewa Iblis. Mata Long Hao Chen berkilau hampir gila, tidak lagi menyaksikan bentrokan antara 2 kekuatan besar, yang menurutnya merupakan peristiwa langka, ditambah dengan kesempatan untuk menyelesaikan misi pasukan pemburu iblis yang mereka ambil. Sosoknya bersinar, melangkah kembali ke dalam kabut beracun. Long Hao Chen tidak memanggil rekan-rekannya, karena kali ini, terlalu banyak belum tentu menjadi lebih baik. Dia juga ingin yang lain menjaga kekuatan mereka, jadi dia memilih memasuki kabut beracun sendirian, untuk mengejar. Untuk menghindari pelepasan aura suci yang kuat, dia tidak menggunakan Arya dari Dewi Cahaya, di tangan kanannya ada cahaya riak, dan indranya meningkat. Merasakan lokasi ular iblis yang mundur, ular iblis sepenuhnya mengandalkan indera penciuman mereka saat ini. Tetapi di tempat yang penuh dengan kabut beracun ini, indera penciumannya tampak melemah secara besar-besaran. Long Hao Chen dengan sangat cepat meraba-raba bagian belakang ular iblis, dan menusukkan pedang di tangannya. Dia menghasilkan kilatan cahaya sambil langsung menusuk tengkorak ular iblis itu. Niat pedang Long Hao Chen adalah sesuatu yang bahkan Ahbao tidak berani hadapi, jadi tidak ada yang perlu dikatakan tentang ular iblis ini. Niat bertarung yang dia tahan meletus, karena Long Hao Chen sepenuhnya didorong oleh akal sehatnya. Setiap kali dia bergerak, lokasinya berubah seketika, menggunakan pola serangan paling sederhana dengan Demon Whipping Flash. Dikombinasikan dengan niat pedang, Demon Whipping Flash menjadi pasangan yang sempurna, tanpa diragukan lagi membunuh ular iblis di setiap serangan. Yang lebih mengerikan lagi, semua ular iblis mati karena ditembus di kepala oleh pedang Long Hao Chen, bahkan hampir tidak mendapat kesempatan untuk berteriak. Kadang-kadang, suara-suara kecil terdengar, tetapi terhenti saat tenggorokan mereka ditusuk, dan pemiliknya meringkuk ketakutan. Dan Long Hao Chen bukan satu-satunya yang mengganggu ular iblis yang melarikan diri. Jangan lupakan Boa Hutan yang menenggelamkan diri di rawa-rawa. Boas Hutan sangat membenci para penyusup ini. Pada saat Raja Ular Iblis memberi perintah kepada ular iblis untuk mundur, Raja Boa Hutan juga menggunakan metodenya sendiri untuk memberi perintah kepada anggota klannya untuk mengejar. Akibatnya, ular iblis yang penglihatannya tidak jelas diburu untuk dijadikan makanan oleh Boas Hutan. Saat indera Long Hao Chen berada pada kemiringan penuh, dia tentu saja bisa memahami situasi saat ini dari ular iblis ini. Dalam kabut beracun, gelombang energi spiritual elemen kegelapan terus menyapu satu demi satu. Ini adalah serangan balik yang dilancarkan oleh ular iblis. Namun, tanpa pilar Dewa Iblis yang membubarkan kabut, kekuatan bertarung mereka menurun drastis. Apalagi koordinasi mereka, untuk sesaat, para elit ular iblis ini bisa dikatakan sedang mengalami kehancuran yang dahsyat. Swarm of Gloom pada akhirnya masih merupakan wilayah di bawah kendali Forest Boa, yang bahkan bisa disebut sebagai wilayah kekuasaan mereka, tempat asal mereka. Raja Boa Hutan telah memerintah tempat ini entah untuk berapa lama, bahkan Raja Sausket yang kekuatannya melebihi dirinya tidak mencapai statusnya sebagai penguasa. Meskipun Dewa Iblis Ular Andromalius memiliki keuntungan, meraih kemenangan melawannya bukanlah hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa ketika Boa Hutan biasa ini mulai tenggelam ke dalam rawa-rawa, Andromalius sudah terjebak dalam perangkap Raja Boa Hutan. Pada saat ini, saat Andromalius digabungkan menjadi satu dengan pilar Dewa Iblisnya, persepsinya dalam kondisi transformasi Dewa Iblis juga jauh lebih tinggi dari biasanya. Jeritan anggota klannya secara alami mencapai telinganya,
tapi sekarang dia terjebak dalam pertarungan sengit melawan Raja Boa Hutan, dan pertarungan mereka sudah mencapai puncaknya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang Raja Boa Hutan dengan ganas. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa situasi Demon God Transformed Andromalius cukup buruk. Dalam keadaan ini, tubuhnya tidak kalah sedikit pun dengan Raja Boa Hutan, dan di tangannya, ada senjata ampuh. Bekas luka yang ditimbulkan pada tubuh Raja Boa Hutan terus bertambah, dan meskipun Andromalius juga tidak dapat melakukannya dengan mudah, kecepatan pemulihannya masih jauh melampaui kecepatan musuhnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki pembantu di sampingnya. 4 pasang mata putih terbuka tanpa suara di belakang pilar Dewa Iblis di kejauhan, dan 8 sinar putih menghantam tubuh Raja Boa Hutan dalam sekejap. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Boa Hutan menjadi kaku, dan berbalik dengan panik. Dengan ini, lapisan lain dari kulit ularnya terlepas, saat dia menahan efek membatu. Hal ini tentu membuat serangan Andromalius kehilangan banyak keganasannya. Bagaimana Andromalius bisa melepaskan kesempatan sebaik itu? Matanya berlumuran darah, dan tombak di tangannya terangkat tinggi. Meskipun tubuhnya besar dan lentur, hampir membentuk sudut 90 derajat, esensi kegelapan yang kuat berwarna hitam melekat pada kedua tombak itu, sebelum mereka dengan ganas menyerang tubuh Raja Boa Hutan. Darah berceceran, sebagian darah hijau tua beterbangan ke segala arah. Berteriak dengan marah, Raja Boa Hutan menembak dengan kekuatan penuh, menciptakan jarak dengan Andromalius dengan susah payah, tapi seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya hitam melingkar di tubuhnya. Pada luka besar itu terdapat bekas korosi yang parah. Raja Boa Hutan sangat marah, dan api hampir menyembur keluar dari matanya yang berwarna giok. Sebuah proyektil hijau mengerikan dengan diameter 1 meter ditembakkan, langsung menghantam Andromalius. Saat orang ini melakukan yang terbaik, satu pikiran muncul di benak Andromalius, saat tubuhnya berputar horizontal, itu adalah pil internal dari langkah ke-9. Meskipun dia ingin mengambilnya, jika benda yang berada di bawah kendali Raja Boa Hutan ini menghancurkan tubuhnya, meskipun lebih tahan lama, itu hanya akan berakhir buruk baginya. Pada saat yang sama dia melakukan belokan ini, warna emas gelap yang mencolok mulai menyinari tubuh Andromalius. Saat dia mengangkat tombak di tangannya, sebuah Fata Morgana muncul di sampingnya dengan desisan nyaring, tingginya hampir sama dengan tubuhnya, langsung menuju pil internal itu. Namun pemandangan aneh terjadi setelahnya. Raja Boa Hutan yang awalnya marah tiba-tiba menunjukkan ekspresi cerdas. Pil internalnya yang sombong benar-benar berputar di udara, dan tidak mengarah ke Andromalius, tetapi langsung ke pilar Dewa Iblis itu. Andromalius menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, tetapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik. Raja Boa Hutan berencana melawannya, tapi bukankah dia juga melakukan hal yang sama? Seluruh rawa kesuraman berguncang hebat, dan ledakan dahsyat meledak di pilar Dewa Iblis ke-70 detik, cahaya hijau dan hitam yang ganas berkembang di sana. Kali ini, Raja Boa Hutan salah perhitungan. Dia tahu sejak awal bahwa ancaman sebenarnya terhadapnya bukanlah Andromalius, melainkan pilar yang dibawanya. Namun dia juga memahami dengan jelas bahwa menemukan peluang untuk menyerang bukanlah hal yang mudah. Dia bertindak seolah-olah marah terhadap Andromalius, dan menembakkan pil internal. Setelah menemukan kesempatan yang sangat langka ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menyerang? Dari sudut pandangnya, selama pilar Dewa Iblis ini dihancurkan, Andromalius hanya bisa mati dalam kekalahan setelah ini. Namun, dia salah menghitung sesuatu, perkiraannya tentang kekuatan yang dimiliki oleh pilar Dewa Iblis. Dalam ledakan dahsyat itu, tubuh Raja Boa Hutan tiba-tiba menggigil hebat, seolah terkena gejala malaria. Pil internalnya memantul kembali padanya dengan kecepatan yang mencengangkan, tapi cahaya giok di atasnya menjadi jauh lebih gelap. Tidak hanya itu, pancaran sinar pada Raja Boa Hutan juga meredup. Andromalius tertawa terbahak-bahak, sebelum melemparkan dirinya ke arahnya sekali lagi. Selama ini, Fata Morgana yang lahir darinya mengikuti pengabaian segalanya dan melancarkan serangan. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Dalam sejarah umat manusia dan umat iblis, situasi terbunuhnya Dewa Iblis terjadi berkali-kali, namun 72 pilar Dewa Iblis yang menjaga umat iblis tidak pernah dihancurkan. Bahkan alat ilahi tidak pernah menghancurkan harta iblis ini, apalagi pil internal Raja Boa Hutan. Setelah kesalahan perhitungan ini, Raja Boa Hutan mendapat serangan balik yang hebat akibat benturan keras yang dialami oleh pil internalnya, membuatnya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dewa Iblis Ular Andromalius mengambil keuntungan dari ini, dengan panik melancarkan serangan. Untuk sesaat,
tubuh Raja Boa Hutan terus hancur berkeping-keping, tampak tidak mampu menahannya. Dalam hal kekuatan, Raja Boa Hutan seharusnya memiliki keunggulan absolut, lagi pula kesenjangan antara langkah ke-9 dan puncak langkah ke-8 berhubungan dengan kesenjangan yang luar biasa, dan Raja Boa Hutan memegang kendali penuh atas elemen tersebut, esensi di daerah tersebut. Namun, pilar Dewa Iblis menunjukkan kegunaan yang terlalu besar, tidak hanya memberi Dewa Iblis ular cadangan esensi unsur yang kuat, tetapi juga meningkatkan energi spiritual eksternalnya lebih dari 100.000 unit. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kedua belah pihak semakin mengecil. Raja Boa Hutan telah berhasil dalam serangkaian rencananya di masa lalu, dan hal ini menyebabkan rasa percaya dirinya meningkat, hingga melakukan kesalahan fatal dengan pil internalnya yang menimbulkan serangan balasan karena pilar Dewa Iblis, yang menyebabkan hal tersebut, suatu kerugian mutlak. Namun, pemboman pil internal terhadap pilar Dewa Iblis sebelumnya tidak terbukti sia-sia. Setidaknya, keempat Medusa yang tersembunyi di baliknya jatuh ke rawa karena gelombang kejut yang kuat, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka, dengan cepat mendaki, mereka tetap terhindar dari tenggelam ke dalam rawa. Meskipun Medusa memiliki kemampuan yang luar biasa, pada akhirnya mereka tetaplah ular iblis pada langkah ke-6 saja. Kekuatan ofensif dari pil internal sepenuhnya ditopang oleh pilar Dewa Iblis, namun gelombang energi spiritual mengerikan yang datang menyebar hingga jarak tertentu, masih melukai keempat Medusa ini. Kilatan hijau samar datang, sebelum tiba-tiba terhenti. Pergerakan dan penghentian yang tiba-tiba ini tampak sangat aneh, dan posisi stagnasinya berada di tengah area yang ditempati oleh keempat Medusa. Segera, warna hijau itu berubah menjadi tornado, meledak dalam lingkaran hijau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan suara mendesis yang menusuk, keempat Medusa itu langsung berteriak keras. Saat ini mereka bahkan tidak berani membuka mata, karena fluktuasi energi spiritual yang hebat menyebabkan mereka memasuki keadaan pusing. Bagaimana jika sinar membatu menimpa rekan-rekan mereka? Faktanya, Medusa sendiri pun tidak kebal terhadap sinar membatu mereka. Meskipun demikian, Medusa ini masih merupakan pada langkah ke-6, rambut ular di kepala mereka menggelembung dengan panik, sebagai upaya untuk melawan serangan hijau. Namun, semua bulu ular mereka hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan lampu hijau. Itulah alasan teriakan mereka, itu adalah bagian dari tubuh mereka sendiri.